Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qawluhu khairi man qad wahada bil jarri badalun minan nabiyyi aw sifatun lahu. Dan bermula ucapannya khairi man qad wahada dengan jar, yaitu badal daripada an-nabi atau sifat baginya. Wa yajuzun nasbu ala annahu maf'ulun li fi'lin mahzufin wa taqdiru amdahu aw a'ni. Dan boleh oleh nasab atas bahwasanya dia itu menjadi maf'ul bagi fi'il yang dibuang, dan bermula takdirnya yaitu amdahu atau a'ni. Wa yajuzur raf'u ala annahu khabarun li mubtada'in mahzufin wa taqdiru huwa. Wa hadha huwal aula min jihati ta'zimi liyakunal ismu syarifu marfu'an wa umdatan kama anna madlulahu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi. Dan boleh oleh rafa atas bahwasanya dia itu khobar bagi mubtada yang dibuang, dan bermula takdir yaitu huwa. Dan bermula dia yaitu yang utama daripada arah ta'zim, mengagungkan. Liyakuna supaya adalah isim yang mulia itu marfu'an, dibaca rafa, wa umdah, dan menjadi umdah. Nanti dalam ilmu nahwu itu ada kalimat umdah, ada kalimat fadlah. Dalam satu susunan kalimat ada kalimat yang mesti ada kalimat yang boleh ada, boleh nggak ada. Contoh kalimat yang mesti ada atau umdah itu misalnya mubtada mesti ada khobarnya. Saya seorang murid. Seorang murid itu namanya khobar. Dia mesti ada, karena kalimat saya nggak bakal bisa dipaham kalau nggak ada kalimat seorang murid. Saya, kenapa saya? Kalau kalimatnya saya seorang murid, orang paham. Jadi kalimat seorang murid itu namanya umdah, dia mesti ada. Kalau nggak ada dia, kalimat cacat. Kama sebagaimana bahwasanya madlulnya yang diindikasikannya itu adalah marfu'ur rutbah, diangkat tingkatannya, wa umdatul khalqi, dan pokoknya makhluk. Dimana makhluk nih gak akan ada kalau gak ada beliau. Ada sebuah hadis yang mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Walaupun hadis tersebut bermasalah, dikatakan hadisnya palsu, tapi Al-Busiri pun mengatakan seperti itu. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, kata Al-Busiri Burdah. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau enggak ada nabi, maka dunia enggak bakal ada. Jadi nabi itu adalah umdah, ya. Makhluk yang lain itu adalah. Wal makna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidina li'annahu lamma syaqqa sayyiduna Jibrilu wa Mikailu sadrahu syarifa inda Halimata ba'da an fasalathu anir radai i'tabara adlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam wa qasahu bi fadli ghairihi farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dawil fadli wa syarafi. Dan bermula makna yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula dia adalah sepaling afdal seluruh orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam bertauhid, Nabi Musa bertauhid, Nabi Ibrahim bertauhid. Jadi Nabi Muhammad ini adalah yang paling afdal dari semua makhluk atau manusia yang bertauhid. Li'annahu, karena bahwasanya lamma syaqqa, tatkala membelah
oleh Sayyidina Jibril wa Mikail sodrahu akan dadanya asyarif yang mulia inda Halimata ketika atau di sisi Halimah. Halimah ini ibu susunya Nabi, namanya Halimah As-Sa'diyah. Dia datang daripada Bani Sa'ad. Dia orang pegunungan. Dulu tuh di Arab kebiasaan orang kotanya tuh kalau punya anak biasanya kalau lagi musim lahiran orang gunung tuh turun ke kota nyari bayi. Karena memang profesi mereka begitu, nyari duitnya, nyusuin anak orang kaya, begitu bahasanya. Ada kisah panjang tentang Halimah As-Sa'diyah itu. Halimah As-Sa'diyah datang dari Bani Sa'ad, dari pegunungan, naik onta, ontanya sakit. Ini kan lagi bulan Maulid ya, kita mesti tahu kisah ini. Ontanya sakit, ontanya yang ditunggangi sama Halimah As-Sa'diyah. Sambil gendong anak nih Halimah, naik onta sakit, sehingga karena sakit lambat jalannya, ketinggalan dari rombongan. Rombongan yang lain tuh udah duluan, sehingga rombongan yang lain tuh bisa pilih bayi-bayinya. Aku mau yang ini, aku yang ini, karena stok masih banyak gitu bahasanya. Stok pasti banyak. Orang-orang yang datang lebih dahulu sebetulnya mereka itu ketemu sama Nabi Muhammad, bayinya ketemu, tapi mereka nolak, nggak mau, nggak ada bapaknya. Nabi Muhammad tuh kan nggak ada bapaknya kan. Ntar yang bayar siapa? Karena mereka nolak, akhirnya ketika Halimah datang, sisa satu bayinya, yaitu bayi Muhammad. Emang sih ini udah takdir Allah ya. Emang Allah takdirkan Nabi Muhammad kepada Halimah. Halimah kan datang jauh-jauh dari pegunungan ke kota pengen nyari kerjaan, masa pulang tangan kosong? Sayang dong, udahlah bawa aja lah. Ntar gimana aja yang bayar, kan ada engkongnya, gitu bahasanya. Dibawa pulang tuh bayi Muhammad dari kota Mekah mau dibawa ke pegunungan lagi, daerah gunung. Sambil digendong nih dua bayi ini. Kenapa Halimah bawa bayi dan ibu-ibu yang lain juga pada bawa bayi? Untuk membuktikan bahwa dia punya susu. Kan perempuan itu nggak bakal punya susu kalau nggak punya anak. Ya, kalau nggak punya bayi. Jadi mereka tuh pada bawa bayi membuktikan saya punya susu nih Pak buat nyusuin anak Bapak. Bukti saya punya bayi gitu. Baru ngelahirin juga. Ketika Nabi Muhammad bayinya dibawa pulang sama Siti Halimah Sa'diyah, itu sambil jalan, kan tadi ketinggalan ya, mereka udah pada pulang duluan, ketinggalan. Tiba-tiba onta yang ditunggangin sehat, jalannya cepet. Saking cepetnya rombongan yang duluan kekejar. Sampai mereka tanya, Halimah, lu tuker onta? Kagak, yang tadi juga. Kok bisa cepet banget? Nggak tahu ada ini. Dia nggak sadar itu adalah irhas. Irhas itu adalah satu kejadian aneh yang terjadi di zaman Nabi, ya, bagi seorang Nabi, tapi belum jadi Nabi, namanya irhas. Kalau udah jadi Nabi namanya mukjizat. Nah, dibawa tinggallah Nabi Muhammad itu di kalangan Bani Sa'ad sama Halimah. Halimah As-Sa'diyah, selain tadi ontanya yang sakit tiba-tiba sehat, kencang jalannya. Satu ketika musim kering di daerah situ, musim kering. Kalau musim kering otomatis makanan rumput-rumput ini nggak banyak. Musim kering namanya juga. Kambing-kambing tetangga tuh pada kering, pada kurus karena nggak makan. Kecuali kambingnya Halimah. Kambingnya Halimah tuh gemuk-gemuk. Sampai tetangga bilang, no, kawinin kambing sama kambingnya Halimah. Biar ikutan apa? Gemuk. Karena dianggap ini bibitnya bagus, susunya banyak berlimpah. Padahal yang lain lagi kekeringan. Itu berkat tinggal sama Nabi Muhammad. Nah, ketika itulah kemudian Nabi udah nggak nyusul lagi, mungkin 2 tahun ke atas. Udah nggak nyusul lagi, Nabi lagi main, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail berdua. Nabi Muhammad diambil, ditidurin, dibelek dadanya. Kejadian itu dilihat sama bayi yang waktu itu dibawa sama Halimah, kan seumuran jadinya kan, kelihatan, dilihat. Dia ngelihat, lapor ke ibunya, Halimah, Muhammad dibelek dadanya sama orang. Terus ketakutan, ini udah kejadian aneh karena dibelek tapi gak ada bekasnya. Tapi anak ini ngelihat Nabi dibelek dadanya, tapi gak ada bekasnya. Sadarlah Halimah, dipulangin Muhammad kepada ibunya. Ini saya pulangin, saya udah gak kuat, takut. Ya. Itu kejadian Nabi dibelek dadanya pertama kali. Kemudian Nabi pernah dibelek lagi ketika lagi mau Isra Mi'raj dadanya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi di Masjidil Haram, datang malaikat Jibril bersama buruk. Sebelum berangkat dibelek dadanya sama malaikat Jibril, dicuci pakai air Zam-Zam. Itu kisah selanjutnya tentang pembelekan dada Nabi. Kita tahu ente,
Ya, jangan maulid doang rajin, tepak-tepok. Tapi sejarah nggak tahu, awas. Anak Ruhama ditanya sejarah nggak tahu, awas. Jangan ngaku jadi murid Bang Fahmi, ya. Kalau ente nggak tahu sejarah, baca bukunya banyak. Buku abang juga ada tuh yang dulu, tahu ente punya apa kagak? Iya, baca itu. Ada kisah-kisah itu banyak. Oke, itu kejadiannya, ya. Dibelek dadanya. Nah, ketika dibelek waktu bayi itu, ya. Ba'daan fasalathu, setelah bahwa dia memisahnya, maksudnya disapih, ya. Anak bayi itu kalau udah selesai nyusu diapain? Disapih, supaya nggak netel lagi umur 2 tahun biasanya. Anir radha, daripada menyusui, ya tabara, dia masukin fadlahu wa syarafahu, keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wa qasahu bi fadli ghairihi, dan menimbang keduanya dengan keutamaan selainnya. Farajjaha, maka dia menangkan dan dia tambahkan dengan 1000 dari umatnya yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Umat Nabi Muhammad itu kan mencakup para nabi. Nabi-nabi terdahulu itu masuk daripada umatnya Nabi. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu. Karena ketika Nabi itu Isra Mi'raj kan di Palestina, di Masjid Aqsa, Nabi jadi imam kan. Makmumnya siapa? Para nabi dan para rasul terdahulu. Berarti mereka kan ketemu sama Nabi. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi lebih mulia daripada mereka. Famin ummatihi baqiyatul anbiya'i wal mursalina. Maka di antara umat Nabi adalah sisa para nabi dan rasul. Ada beberapa beda pendapat tentang nabi itu, rasul itu jumlahnya berapa? Yang masyhur 313 jumlah total rasul. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 312. Yang populer itu 313. Sama dengan jumlah orang yang mati atau syahid ketika perang Badar. Makanya perang Badar tuh, syuhada Badar tuh 313 tuh. Kalau ente sering rajin datang ke MR tuh, haul ahli Badar 313. Itu juga jumlah rasul seluruhnya, dari Nabi Adam terus ke bawah. Cuman yang wajib diapal 25. Tapi sebetulnya ada berapa? 313. Adapun jumlah nabi itu 120 lebih. 120.000 lebih. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan 124.000 jumlah nabi. Ada Nabi Shish namanya, ada Nabi Daniel namanya, ada Nabi Syamun. Banyak. Itu ceritanya kisah Samson Betawi, itu kisah nabi itu. Namanya Nabi Syamun. Dia punya kekuatan seperti itu. Samson awal Syamun. Ada lagi Nabi Daniel itu nama nabi. Daniel ya, kalau kita nanya Daniel ya. Itu nama nabi itu. Ya, nama nabi. Dah. Walidha qala Muhammadun al-Busiri fil Burdah min Bahril Basiti, karena itulah mengatakan Muhammad al-Busiri pada qasidah al-Burdah daripada Bahar Basit, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqa itu unggul, mengungguli dia akan para nabi. Fi khalqin, baik pada akhlaknya, pada ciptaan fisiknya, bentuk fisiknya paling kuat, paling ganteng, paling bagus. Wa fi khuluqin, dan pada akhlaknya. Di antara para nabi yang paling ganteng Nabi Muhammad. Kan kita kan tahunya nabi paling ganteng siapa? Yusuf. Nabi Yusuf itu kegantengannya ibarat bulan dibelah 2. Setengah buat Nabi Muhammad, setengahnya lagi dibelah lagi jadi 2, 1/4 tuh buat Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf tuh dapat 1/4 dari 1. Nabi Muhammad setengah dari 1. Gedean mana setengah sama 1/4? Gedean setengah. Sisanya yang 1/4 lagi diampar rame-rame buat seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam terus sampai hari kiamat. Jadi ente yang paling ganteng gak usah merasa pede banget lu paling ganteng, itu separuh rame-rame ya. Separuh rame-rame. Nabi Muhammad setengah sendirian, Nabi Yusuf 1/4 sendirian. Jadi Nabi Yusuf itu setengah daripada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Walam yudanuhu, dan tidaklah mereka mendekatinya. Fi ilmin, pada ilmunya, wala karami, dan tidak kemuliaannya. Wa kulluhum, dan semua mereka, min rasulillahi, daripada Rasulillah, mutamisun, mengambil, mencari, mengambil. Gharpan minal bahri, satu caukan daripada laut, au rashpan minad diyami, atau satu serap
Kalau air tuh jatuh ke tanah kan nyerap tuh. Namanya rashfan tuh ya, atau dipercikan atau percikan. Daripada diam itu adalah hujan yang lebat. Jadi kemuliaan para nabi itu, siapa nabi yang mulia-mulia, sebutin misalnya. Itu hanya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, hanya satu caukan air laut, Nabi Muhammad tuh lautnya. Allahu Akbar. Ya. Satu caukan air laut, Nabi Muhammad lautnya. Wal makna annahu sallallahu alaihi wasallam fadulan nabiyyina wa ghalabahum fi suratihi wa syaklihi wa launihi. Dan bermula makna bahwasanya dia sallallahu alaihi wasallam fadula, mengungguli an-nabiyyina, para nabi, wa ghalabahum, dan memenangkan mereka fi suratihi, pada bentuk fisiknya, wa syaklihi, sama bentuknya juga, wa launihi, gambar warnanya ya. Paling ganteng, paling kuat, paling cakep, paling sempurna dibanding lain. Wa fi khisalihil hamidati, dan pada perkara-perkara yang terpuji. Kal ilmi, seperti ilmu, wal hayai, seperti rasa malu, wal judi, dan rasa dermawan, wasyafaqati, dan remah lembut, wal hilmi, dan sabar, wal adli, dan adil, wal iffati, dan berapik-apik, walam yuqaribuhu fi dzalika kullihi, dan tidaklah mereka mendekatinya, maksudnya para rasul enggak mendekati Nabi pada semua itu, fi dzalika kullihi, pada semua itu. Jadi Nabi paling unggul, akhlaknya paling cakep, paling sabar, paling adil, paling bijaksana, paling pokoknya paling. Itu dibanding Rasul, apalagi dibanding kita, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya Allah. Wa kulluhum akhidun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mughtarifan minal bahri aw masan minal matarid daimi. Dan semua mereka, Nabi dan Rasul itu akhidun, mengambil, min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mughtarifan, hal keadaannya menyelam, minal bahri, daripada ke laut, au masan, atau diguyur ya, masan itu diguyur, minal matari, daripada hujan, ad-daim, yang lebat, yang kekal. Hujan tuh kalau banyak namanya lebat kan, hujan yang lebat. Wal muradu minal bahri wal matari huna ilmuhu wa hilmuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula yang dimaksud daripada laut dan hujan di sini, bahar tuh laut, mator tuh hujan, di sini maksudnya adalah ilmunya dan kesabarannya sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi yang paling sabar? Nabi Ayub kan katanya begitu kalau di kisah-kisah nabi paling sabar Nabi Ayub. Nabi Muhammad lebih sabar daripada Nabi Ayub ya, lebih sabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma